Sekarang kita masuk kepada pembahasan metode ilmiah. Sebelumnya, awal perjumpaan kita membahas tentang metodologi penelitian. Hari ini pada pertemuan ketiga, kita membahas tentang metode ilmiah. Apa perbedaannya? Tentu metode ilmiah merupakan proses rinci tahapan-tahapan yang digunakan dalam proses penelitian. Sedangkan metodologi penelitian merupakan beberapa metode ataupun tahapan yang dijelaskan secara umum sehingga kita dapat mengetahui teori umum ataupun general teori terhadap sesuatu cabang dari metodologi penelitian. Nah, pada metode ilmiah ini, salah satu yang ditekankan itu adalah langkah-langkahnya yang harus sesuai dalam mencari kebenaran. Kalau kita lihat dalam definisi, metode ilmiah adalah metode yang menggunakan kebenaran ilmiah. Jadi, langkah-langkah yang dilakukan itu telah diuji oleh para pakar sebelumnya untuk menetapkan sebuah kebenaran. Dan ada beberapa syarat yang dapat dikatakan bahwa itu disebut dengan metode ilmiah. Pertama, ialah bersistem, yakni tahapan-tahapannya jelas, langkah-langkahnya jelas. Nah, langkah-langkah inilah yang digunakan dalam proses penelitian. Yang kedua adalah bermetode, yakni ada strategi yang digunakan dalam tahapannya itu untuk menemukan sebuah kebenaran. Yang ketiga adalah berobjektivitas, yang berarti dalam proses penelitiannya kita tidak memiliki kepentingan subjektif kelompok terhadap sesuatu problem karena kita mengikuti sistem metode yang telah digunakan. Dan yang ketiga, memiliki informasi ataupun tahapan yang universal di mana hasil penelitian kita dapat diakui baik itu lintas generasi, lintas cabang keilmuan. Karena apa? Karena dalam prosesnya kita telah mengikuti aturan-aturan yang telah disepakati. Nah, 4 hal inilah yang menjadi dasar ketika kita melakukan penelitian disebut dengan metode ilmiah. Kalau dicontohkan misalnya kita hendak membuat gorengan bala-bala ataupun bakso, tentu kita dapat mengatakan hal tersebut hal biasa, tetapi jika kita gunakan dengan metode ilmiah, pertama ada sistemnya. Contoh misalnya yang pertama harus persiapkan dari baksonya. Bakso itu dari apa? Dari terigu dan daging. Keduanya apa? Misalnya keduanya adalah menyiapkan sayuran, menyiapkan mie, lalu menyajikannya. Airnya harus panas dan sebagainya. Itu langkah-langkah yang tersusun. Lalu metodenya apa? Oh, kita gunakan pendekatan cara pandangnya itu dengan cara pandang seorang pedagang misalnya. Harus dimulainya jam berapa dan sebagainya. Lalu objektivitas dan yang keempat itu berlaku universal yang berarti tiap orang selain peneliti dapat menguji langkah-langkah yang dilakukan dalam tahapan membuat bakso. Misalnya tadi dalam cara pandang tukang bakso itu ini loh. Lalu kita coba juga. Nah, ketika kita dapat menggunakannya, itu dapat dikatakan tahapan dalam penelitian ilmiah. Itu yang bisa disampaikan hari ini. Nanti tunggu materi selanjutnya. Terima kasih.